Saya memilih film ini karena Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring merupakan salah satu karya yang paling kuat dalam menggambarkan perjalanan batin manusia. Film ini sederhana secara alur tetapi penuh simbol dan perenungan filosofis. Selain itu, film ini memakai perubahan musim sebagai metafora kehidupan, sehingga sangat relevan untuk dibahas dalam konteks filsafat. Tema utama film ini adalah pembentukan moral manusia, siklus kehidupan, dan pencarian makna melalui ajaran Buddhisme. Film ini menekankan bagaimana setiap tindakan, pilihan, dan kesalahan membentuk diri seseorang. Adapun tujuan analisis yang pertama, identifikasi konsep filosofis. Konsep-konsep filsafat yang dapat ditemukan dalam film ini antara lain yang pertama, karma dan akibat moral, yang kedua, ketidakkekalan hidup, yang ketiga, penderitaan dan pembelajaran, yang keempat, transformasi diri, dan yang kelima, pencarian kedamaian batin. Yang kedua ada penjelasan konsep dalam film. Yang pertama, karma terlihat dari tindakan anak kecil yang menyiksa hewan lalu harus mengalami hal serupa agar ia memahami empati. Yang kedua, ketidakkekalan digambarkan lewat perubahan musim dan perubahan hidup tokoh utama dari kecil hingga dewasa. Yang ketiga, penderitaan muncul ketika tokoh utama jatuh dalam hawa nafsu, melakukan kejahatan dan kehilangan arah hidup. Yang keempat, ada transformasi terjadi saat ia kembali ke kuil dan belajar mengendalikan diri. Dan yang kelima, kedamaian batin ditampilkan melalui meditasi, kesunyian, dan ritual spiritual. Adapun adegan kunci yang pertama, adegan hukuman batu pada musim semi ketika sang anak mengikat batu pada hewan, gurunya memintanya melakukan hal yang sama pada dirinya. Adegan ini menegaskan bahwa pembentukan moral harus dimulai dari pengalaman langsung merasakan akibat tindakan. Yang kedua, ada adegan membawa patung ke puncak gunung. Adegan ini melambangkan perjalanan batin menuju penebusan. Beban patung yang berat menggambarkan dosa, masa lalu, dan usaha keras untuk mencapai pencerahan. Analisis karakter, yang pertama ada tokoh utama. Motivasi awalnya dipengaruhi rasa ingin tahu, lalu oleh keinginan dan cinta, kemudian oleh penyesalan, dan akhirnya oleh pencarian ketenangan. Yang kedua ada tindakan, sering impulsif di masa muda, namun perlahan menjadi seseorang yang merenung dan berdisiplin. Yang ketiga ada perjalanan filosofis, setiap musim menunjukkan perkembangan moral dan spiritualnya dari ketidaktahuan menuju kedewasaan batin. Biksu tua, ia merupakan simbol kebijaksanaan dan guru moral. Perannya bukan menghukum, tetapi mengarahkan muridnya agar belajar melalui pengalaman hidup. Ia menunjukkan bahwa kedamaian hanya bisa dicapai dengan kesadaran, belas kasih, dan pengendalian diri. Simbolisme dalam film ini ada yang pertama musim, tahapan kehidupan manusia dari kelahiran hingga kematangan. Yang kedua ada kuil terapung, tempat pembentukan batin, jauh dari gangguan dunia. Yang ketiga ada air dan danau, pemurnian, perubahan, dan ketenangan. Yang keempat ada pintu kayu kuil, batas antara dunia batin atau spiritual dan dunia luar. Yang kelima ada patung Buddha, lambang pencarian pencerahan dan nilai-nilai kemudian hati. Adapun sumber akademik atau penunjang, yang pertama analisis film ini dapat didukung oleh teori Buddhisme, konsep ketidakkekalan, karma, dan pencerahan. Yang kedua ada kajian etika, terutama etika konsekuensialisme dan moralitas tindakan. Artikel kritik film Asia yang membahas spiritualitas dalam karya Kim Ki-duk, refleksi dan penilaian pribadi. Setelah menonton film ini, pandangan saya tentang kehidupan menjadi lebih luas. Saya menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa ketenangan tidak datang dari dunia luar tetapi dari pengendalian diri dan pemahaman diri. Film ini penting dipelajari karena memberikan gambaran bagaimana manusia bertumbuh secara moral dan spiritual. Saya merekomendasikan film ini untuk siapapun yang ingin memahami hubungan antara tindakan, konsekuensi, dan pembelajaran dalam kehidupan. Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring adalah film yang kaya akan nilai filosofis dan simbolisme melalui alur sederhana namun mendalam. Film ini menuntun penonton untuk merenungkan hidup, kesalahan, penderitaan, dan pencarian makna. Film ini bukan hanya cerita, tetapi juga pelajaran hidup.